Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Badar dengan NIM 34112110061. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Sentimen Respon Penggemar Sepak Bola Indonesia terhadap Kualitas Liga 1 2023-2024 di media sosial Instagram menggunakan metode Night Bias dan LSTM. Yang pertama, latar belakang. Sepak bola adalah olahraga yang sangat populer di seluruh dunia. Dimainkan antara dua tim dengan tujuan mencetak gol. Di Indonesia, minat terhadap sepak bola cukup tinggi. Dengan sejarah yang dimulai pada tahun 1914 dengan pembentukan Persatuan Sepak Bola Indonesia atau PSSI, meskipun demikian, terdapat kesenjangan antara minat masyarakat dan partisipasi yang optimal dalam olahraga ini. Oleh karena itu, penelitian ini akan memperbaiki proses pemrosesan data dan mencakup analisis data statistik. Yang kedua, rumusan masalah. Terdapat 3 poin. Yang pertama, bagaimana perbandingan kinerja antara Night Bias dan LSTM dalam analisis sentimen pada data komentar Instagram dengan hashtag BRI Liga 1 2023-24 dan hashtag supporter bersatu. Yang kedua, apakah terdapat tantangan khusus dalam mengimplementasikan algoritma Night Bias dan LSTM dalam analisis sentimen pada data teks berbahasa Indonesia? Yang ketiga, bagaimana Night Bias dan LSTM dapat digunakan dalam konteks analisis sentimen pada data teks yang bersifat dinamis, seperti streaming data atau data real-time. Yang ketiga, batasan masalah. Penelitian ini menganalisis sentimen komentar media sosial Instagram terkait Liga 1 2023-2024 menggunakan metode Night Bias dan LSTM. Fokusnya pada metodologi dan teknis analisis data, tanpa implementasi perangkat lunak dan data yang akan diambil sebanyak 2.000 data komentar di Instagram. Yang keempat, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi analisis sentimen pada data teks berbahasa Indonesia menggunakan Night Bias dan LSTM, serta bertujuan untuk meningkatkan kualitas data teks berbahasa Indonesia yang digunakan dalam analisis sentimen. Yang kelima, luaran dan manfaat penelitian. Luaran penelitian, terdapat 2 poin. Yang pertama, penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat dan partisipasi masyarakat Indonesia dalam sepak bola, menyoroti peran Liga Indonesia dalam meningkatkan profesionalisme dan popularitas sepak bola di Indonesia. Yang kedua, menggunakan metode Night Bias dan LSTM. Penelitian ini mengembangkan model analisis sentimen untuk mengklasifikasikan komentar Instagram terkait Liga 1 Indonesia sebagai positif, negatif, atau netral. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat dan partisipasi dalam sepak bola di Indonesia, serta perkembangan di media sosial Instagram terkait Liga 1 Indonesia. Yang kedua, penerapan metode analisis sentimen akan menambah wawasan khususnya dalam olahraga sepak bola dan meningkatkan kemampuan analisis data yang lebih modern. Yang keenam, tinjauan pustaka. Di sini terdapat 4 poin. Yang pertama, metode analisis sentimen. Analisis sentimen menentukan apakah teks cenderung positif, negatif, atau netral. Penelitian ini mengklasifikasikan komentar Instagram tentang Liga 1 2023-2024 dengan hashtag BRI Liga 1 2023-2024 dan hashtag supporter bersatu, menggunakan metode Night Bias dan LSTM. Tahapannya meliputi pengumpulan data, pelabelan, pemrosesan, dan pelatihan model. Yang kedua, penggunaan metode Night Bias dalam analisis sentimen. Metode Night Bias digunakan untuk mengklasifikasikan dokumen melalui 2 tahap, yaitu pelatihan dan pengujian. Dalam prosesnya, Night Bias menggunakan probabilitas bersyarat untuk mengkategorikan kata-kata ke dalam kategori yang sesuai. Metode ini terkenal karena akurasi dan kecepatannya yang tinggi, serta kebutuhan dataset pelatihan yang relatif kecil. Sebelum pemrosesan, data mentah diolah dengan menghapus angka, kata-kata asing, dan simbol khusus untuk menghasilkan kumpulan kata yang sesuai. Yang ketiga, penggunaan metode LSTM dalam analisis data. LSTM ini efektif untuk menganalisis dan memahami data teks. Cocok dikombinasikan dengan Night Bias untuk menangani teks yang kompleks dan beragam, seperti komentar di Instagram. LSTM ini menangani urutan teks dengan baik, sementara Night Bias menawarkan pemrosesan yang cepat. Selanjutnya, penelitian terdahulu.
Penelitian yang saya baca mengkaji algoritma klasifikasi RNN dan night bias menggunakan teknik TF-IDF pada dataset tweet tentang vaksin COVID-19. Hasil klasifikasi kedua metode dibandingkan untuk menentukan metode yang paling tepat dalam mengklasifikasikan sentimen terkait vaksin COVID-19. Yang ketujuh, metode penelitian. Yang pertama ada pengumpulan data. Jadi untuk penelitian ini, dataset yang akan diambil adalah komentar-komentar yang terdapat pada postingan-postingan Instagram yang menggunakan kata kunci hashtag BRI Liga 1 2023-24 dan hashtag supporter bersatu. Dataset yang akan diambil terdapat 2.000 data yang belum diproses. Kemudian labeling. Dalam tahap ini dilakukan penambahan label ke data yang ada. Setiap komentar akan diberi label yang sesuai, seperti positif, negatif, dan netral, berdasarkan pada sentimen yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, data hasil label. Data yang telah dilabel ini siap digunakan untuk langkah-langkah selanjutnya. Tahap selanjutnya yaitu pre-processing. Yang pertama ada cleansing. Proses ini dilakukan untuk membersihkan hal yang tidak dibutuhkan seperti angka, simbol, tanda baca, emoji, dan lain-lain. Tujuannya itu untuk mempersiapkan data mentah menjadi format yang lebih cocok untuk analisis atau pemodelan. Selanjutnya, test folding. Pada tahap ini, mengubah seluruh teks menjadi huruf kecil yang tujuannya untuk memastikan konsistensi dalam analisis data. Selanjutnya ada tokenizing. Pada tahap ini, kalimat akan dipecah menjadi token berdasarkan spasi. Selanjutnya stemming. Proses ini menghapus awalan dan akhiran dari kata untuk menghasilkan bentuk kata dasarnya. Tahap selanjutnya, data latih dan data uji. Membagi dataset menjadi dua bagian, satu untuk melatih model dan satu lagi untuk menguji model. Selanjutnya, TF-IDF. Teknik ini untuk menilai pentingnya kata-kata dalam dokumen. TF-IDF mengukur seberapa sering sebuah kata muncul dalam dokumen dan seberapa jarang kata itu muncul di seluruh dokumen. Tahap selanjutnya yaitu LSTM dan night bias. LSTM ini digunakan untuk membangun model klasifikasi terhadap dataset yang telah disiapkan sebelumnya. Kalau night bias, metode ini memanfaatkan probabilitas dan statistik untuk mengategorikan teks berdasarkan kata-kata yang muncul di dalamnya. Model night bias yang telah dibentuk kemudian diuji dengan menggunakan data uji untuk mengevaluasi kinerjanya dalam melakukan klasifikasi. Yang terakhir, nilai performa. Nilai performa ini merupakan perbandingan antara metode night bias dan LSTM. Hasil dari nilai performa ini nantinya akan mendapatkan hasil akurasi, presisi, nilai recall, dan F1 score. Selanjutnya, jadwal penelitian. Di minggu pertama, saya melakukan tahapan penelitian. Minggu kedua, melakukan perumusan masalah. Minggu ketiga dan minggu keempat, pengumpulan data. Dan 2 minggu selanjutnya, pra-processing data. 3 minggu selanjutnya, pelatihan model. Dan 2 minggu selanjutnya, saya menganalisis sentimen. 3 minggu selanjutnya, saya melakukan integrasi metode dan evaluasi. Dan 2 minggu terakhir untuk penyusunan laporan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.